Bali, pulau yang dikenal dengan keindahan alam dan kekayaan budayanya, memiliki warisan tradisi yang begitu mendalam. Salah satunya adalah konsep kasta dan warna yang telah membentuk identitas masyarakat Bali selama berabad-abad. Namun, di balik nilai tradisional ini, seringkali muncul salah kaprah yang meresap, baik di kalangan masyarakat luar maupun sebagian masyarakat lokal. Banyak yang menganggap kasta di Bali sebagai sesuatu yang kaku, bahkan seolah identik dengan sistem kasta di India. Padahal, konsep kasta di Bali jauh lebih kompleks dan dinamis, berkembang seiring dengan perubahan zaman dan globalisasi. Apakah benar kasta di Bali memisahkan, ataukah hanya sebuah pedoman adat untuk menuntut perilaku dan kehidupan beragama? Di dalam dokumenter ini kita akan menyelami bagaimana kesalahpahaman ini muncul, bagaimana masyarakat Bali sendiri mencoba memaknai sistem warna dan kasta di dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana generasi muda Bali mencoba untuk menjaga tradisi ini sembari membongkar stereotip yang keliru. Mari kita melihat, mendengar, serta memahami esensi sebenarnya dari sistem warna dan kasta yang ada di Bali. Apakah sistem warna dan kasta di Bali ini masih relevan, ataukah akan memudar perlahan dimakan oleh waktu? Mari kita jelajahi kisah ini bersama. Bali memiliki konsep kasta, warna, dan wangsa yang erat kaitannya dengan tradisi dan sistem sosial. Menurut Dr. Egede Swantana, konsep catur warna dalam Weda berbasis pada profesi dan keterampilan bawaan individu, yoni atau swatarma, meliputi Brahmana sebagai simbol kepala seperti guru, ilmuwan, dan pemikir, Ksatria sebagai simbol dada atau lengan, seperti pemimpin, prajurit, dan administrator. Waisya sebagai simbol perut, seperti pedagang, petani, dan peternak. Sudra sebagai simbol kaki, seperti pekerja pendukung. Menurut Ida Bagus Gede Widnyana, sebelum kemerdekaan Indonesia, sistem ini diterapkan dengan pendekatan kapurusan atau keturunan. Saat Majapahit membawa tatanan ini ke Bali, Raja dan Bagawanta menjaga harmoni masyarakat. Namun, kolonialisme memperkenalkan istilah kasta sebagai propaganda untuk memecah belah. Seiring perubahan, masyarakat Bali mulai beradaptasi dengan pekerjaan formal, menciptakan interaksi sosial yang lebih cair antara kelompok tradisional seperti kaum Puri, Griya, Waisya, dan Sudra. Desa adat menjadi penghubung tradisi lama dan tatanan modern, menjaga harmoni antara adat dan hukum negara. Warna yang diterapkan oleh wangsa, ya, bukan kasta, ya. Sistem warna dalam ajaran Hindu sering dianggap sebagai hierarki sosial yang kaku oleh pihak luar, terutama karena tradisi seperti penggunaan bahasa Bali halus dan aturan pernikahan. Namun, esensi sistem ini sebenarnya menekankan kesetaraan melalui konsep Tatwam Asi yang mengajarkan bahwa semua manusia memiliki esensi yang sama. Pada masa kerajaan, pernikahan diatur ketat untuk menjaga garis keturunan dan tugas sosial. Tetapi kini, tradisi tersebut mulai lebih fleksibel dengan penerimaan pernikahan lintas warna yang disertai ritual penyempurnaan seperti Sudiwidani dan Patiwangi. Tantangan utama berasal dari benturan dengan aturan leluhur atau sesana yang dianggap melanggar bakti kepada kawitan. Meski demikian, modernitas dan konsep HAM telah membuat tradisi ini lebih adaptif tanpa kehilangan nilai dasarnya.
Tetapi selama ini yang menjadi solusi juga adalah benar-benar cinta, kasih, sayang. Itu obat dari semua masalah. Kalau benar-benar cinta, kasih, dan sayang, tidak akan pernah ada masalah di alam. Semakin kita belajar teks, semakin kita paham sebenarnya secara esensi kita tidak berbeda dengan yang lain. Contoh umpama kasus Mahawakya Tatwamasi. Esensi yang ada pada diri kita tidak berbeda dengan esensi yang ada pada orang lain. Sama. Sehingga kita sebenarnya secara esensi tidak memiliki kapasitas untuk menyatakan diri kita lebih hebat dibandingkan dengan yang lain. Karena secara esensi sama. Yang berbeda hanya kalau kita ini maya. Yang berbeda kan hanya sandangannya saja. Oh, dia yang kuliah tinggi, dia yang lebih kaya. Itu kan maya. Di dalam Hindu itu tidak abadi. Tidak abadi. Sesuatu yang tidak abadi tidak bisa menjadi esensi. Siapapun yang duduk di situ, baik di tata sistem pemerintah, penjabat pemerintah, ataupun penjabat di adat, itulah tokoh sosok yang bisa memberikan sebuah pencerahan yang benar kepada masyarakat umat. Yang pertama, mari kita bangun willing kesadaran untuk meningkatkan diri. Apa yang standar yang dijadikan edukasi pendidikan. Mari kita berlomba untuk mengedukasi diri. Kalau kita ada yang lebih, kemudian ada yang kurang, tapi yang kurang ini ingin meningkatkan, kita bantu polanya. Nah, dengan begitu ke depan kita akan bisa sama-sama meninggikan. Kalau seandainya kasta, meninggikan kasta kita bersama-sama ya, agar tinggi gitu ya. Kemudian kita bisa membangun formasi masyarakat yang ideal tadi. Dengan masyarakat yang ideal, ke depan kita akan menjadi masyarakat yang bahagia, yang sejahtera, yang adil, yang makmur. Dan untuk bisa itu, kita mesti harus fight. Kita harus berupaya terus, mengupayakan terus, setiap individu mengupayakan terus, dan nanti kalau persoalan kasta itu memang masih ada, dia akan pudar dengan sendirinya. Ketika kesadaran ini terbangun, ketika edukasi, pendidikan, dan kemudian kesejahteraan itu meningkat, tidak ada orang yang bisa menekan yang lain. Kenapa sekarang masih terjadi seolah-olah ada penekanan? Karena masih ada oknum yang bisa ditekan. Nanti kalau seandainya semua naik, siapa yang bisa? Tidak bisa. Sehingga nanti by sistem dia akan berubah. Sistem akan berubahnya sendiri. Saya kira itu. Intinya, bakti kepada leluhur, bakti kepada manifestasi Tuhan, dan bakti kepada Tuhan. Tuhan, konsep yang dilahirkan oleh alam semesta dengan konsep penataan Brahmana, Satria, Waisya, dan Sudra dalam catur warna, itu adalah hukum mutlak alam, absolut, untuk menggerakkan sosial kemasyarakatan manusia dan alam. Trihitakarana ini yang menggerakkan. Siapa yang bertugas memerintah, siapa yang bertugas punya potensi untuk mempelajari ketuhanan, untuk bisa bersih, siapa yang bisa akhirnya bisa menggerakkan, menghubungkan antara ketuhanan dan hasil bumi, hasil gerak dalam sebuah perputaran perekonomian, biar semua terkait. Nah, disitulah konsep absolut alam dalam konsep catur warna. Catur warna, hukum absolut itu diterapkan, diadopsi di Bali melalui wangsa atau kawitan. Jadi untuk para generasi muda di Bali, menurut tiang durus margiang sesana di masing-masing ide batara kawitan,
kawitan karena itu bakti di Merajan tekan konyangan di leluhur. Terus ketika keluar dari rumah silahkan tunduk dengan hukum negara dan hukum pekeraman apapun yang diatur di situ. Karena generasi muda yang nanti menjadi penerus, silahkan ciptakan penalaran-penalaran baru, konsep-konsep baru, sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Tuh.